Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Fani Aprilia, NIM 21021100017. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi analisis dan penyajian data 2. David Gerson dan North Carolina State University mendefinisikan path analysis sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matrik korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Modelnya digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah di mana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung atau pemberi respon, sedangkan yang lain sebagai penyebab. Kemudian analisis multidimensional scaling atau MDS merupakan salah satu teknik perubah ganda yang dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu objek lainnya berdasarkan penilaian kemiripannya. MDS berhubungan dengan pembuatan map untuk menggambarkan posisi sebuah objek dengan objek lainnya berdasarkan kemiripan objek-objek tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang persepsi pelanggan terhadap rumah makan yang ada di Madison Square. Kemudian, analisis multimedian scaling merupakan suatu teknik peubah ganda yang dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu objek lainnya berdasarkan penilaian kemiripannya. MDS digunakan untuk mengetahui hubungan interdependensi atau saling ketergantungan antar variabel atau data. MDS dibedakan menjadi MDS berskala metrik dan MDS berskala non-metrik. Multidimensional scaling adalah yang pertama kumpulan teknik-teknik statistika untuk menganalisis kemiripan dan ketidakmiripan antar objek. Kedua yaitu memberikan hasil berupa plot titik-titik sehingga jarak antar titik menggambarkan tingkat kemiripan atau ketidakmiripan. Kemudian yang ketiga memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi perubah tak diketahui atau faktor yang mempengaruhi munculnya kemiripan atau ketidakmiripan. Tujuan dari multidimensional scaling adalah untuk menemukan suatu konfigurasi sedemikian sehingga jarak antar titik sesuai dengan ketidakmiripan objek. Selanjutnya ada pengertian partial least square. Partial least square adalah suatu teknik statistik multivarian yang digunakan untuk menangani banyaknya variabel respon serta variabel explanatory sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama. Karena metode ini bersifat lebih robust atau kebal. Robust artinya parameter model ini tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi. Partial least square adalah suatu teknik prediktif yang bisa menangani banyak variabel independen bahkan sekalipun terjadi di multikoliniaritas di antara variabel-variabel tersebut. Kemudian tujuan dari partial least square adalah untuk mengkonfirmasi teori tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Partial least square dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam structural equation model SEM karena akan terjadi unidentified model. Apa itu analisis korelasi kanorik? Analisis korelasi kanorik adalah suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara suatu kelompok variabel bebas dengan suatu kelompok variabel tergantung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.